Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami bertiga, yaitu saya, Lesmana Briroki Purba, dengan NIM akhir 066, dan teman Saya, saya. saya Dewa Ketut Saputra Utama dengan NIM 077. Dan saya Kardinanda Wunyana dengan NIM akhir 070. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan dan membedah program pencarian Hamilton Circuit menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan dan membedah program pencarian Hamilton Circuit menggunakan bahasa Python. Berikut adalah eh, program yang kami akan demonstrasikan. Oke, pertama-tama saya akan mengeksekusi program tersebut dan mencontohkan soal yang akan dieksekusi. Pertama-tama, program tersebut akan meminta jumlah simpul yang akan diinputkan. Jumlah simpul yang akan diinputkan adalah 5 sesuai soal. Lalu eh, program tersebut lagi akan meminta matriks ketegangannya sesuai soal, yaitu 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, dan 0. Eh, pada contoh soal, eh, outputnya akan menjadi 0, 1, 2, 4, 3, dan 0. Di sini saya akan meng-enter. Nah, sesuai dengan contoh soal, outputnya akan menjadi 0, 1, 2, 3, 4, dan 0. Setelah demonstrasi contoh soal tadi, saya akan menjelaskan program tersebut. Program ini pada dasarnya akan menerima input dari dari pengguna berupa jumlah simpul, matriks, dan ketetanggaannya. Lalu memprosesnya untuk mencari jalur tertutup yang melewati semua input simpul. Mari kita lihat cara kerjanya dari sisi eksekusi. Saat program dijalankan, fungsi input graph akan meminta kita memasukkan jumlah simpul graf. Dilanjutkan dengan memasukkan nilai matriks baris demi baris. Data ini kemudian diteruskan ke kelas Hamiltonian Circuit. Program menginisialisasi array lintasan dengan nilai negatif suatu satu sebagai penanda kosong, lalu menetapkan simpul 0 sebagai titik awal. Nah, dari titik tersebut, fungsi fungsi find circuit akan memanggil proses utama untuk menelusuri graf. Jika sirkuit berhasil ditemukan, rutenya akan dicetak ke layar, dan jika tidak, program akan memberikan pesan bahwa sirkuit tidak tersedia. Selanjutnya, Seputra akan menjelaskan bagaimana program memvalidasi jalur tersebut di balik layar. Baik, terima kasih atas waktunya. Proses penelusuran utama program ini terjadi di dalam fungsi Hamiltonian, util, dan isEff. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengenai kondisi untuk menentukan bahwa lintasan yang dibangun itu valid. Ada tiga kondisi wajib yang harus dipenuhi oleh program. Kondisi pertama, yaitu simpul kandidat yang akan dimasukkan harus bertetangga dengan simpul yang terakhir kali ditambahkan ke lintasan, yang dicek menggunakan angka 1 pada matriks ketetanggaan. Kondisi kedua, yaitu simpul kandidat tersebut belum pernah dikunjungi sebelumnya atau belum ada di dalam lintasan kita saat ini.
Kedua kondisi awal ini ditangani secara langsung oleh fungsi isIf. Lalu untuk kondisi terakhir yaitu kondisi ketiga berlaku sebagai syarat mutlak sirkuit, yaitu saat semua simpul sudah berhasil dimasukkan ke lintasan, program harus memastikan bahwa simpul terakhir memiliki sisi yang terhubung kembali ke simpul pertama atau simpul awal. Jika semua kondisi ini terpenuhi, maka jalur tersebut diakui sah sebagai Hamiltonian Circuit. Untuk pemahaman konseptual algoritma ini, saya serahkan kepada teman Anda. Baik, melengkapi penjelasan dari Saputra, mari kita bahas dua pertanyaan konseptual yang mendasarinya. Menjawab pertanyaan pertama tentang perbedaan antara Hamiltonian et dan Hamiltonian circuit. Perbedaan terletak pada titik akhir perjalanan. Harmon Hamiltonian et adalah sebuah rute yang berhasil mengunjungi setiap simpul di dalam graf tepat satu kali tanpa ada kewajiban untuk kembali ke asal. Sementara itu, Harmonian Circuit, Harmoniton, Harmonitonian Circuit adalah sebuah harmonitonian pad yang memiliki satu sisi tambahan untuk menghubungkan simpul terakhir kembali ke simpul awal. Sehingga rutenya membentuk siklus yang tertutup. Menjawab pertanyaan kedua, mengapa eh, permasalahan ini cocok diselesaikan dengan backtracking. Jadi pencarian sirkuit mengharuskan kita mengeksplorasi banyak kemungkinan cabang ya. Dengan backtracking saat program menyadari bahwa suatu simpul tidak memenuhi syarat validitas, program tidak akan meneruskan pencarian di jalan buntu tersebut. Program akan membatalkan pilihan terakhir, mundur satu langkah, lalu mencoba simpul kandidat lain yang tersedia. Pendekatan ini sangat efisien karena memotong rute yang salah sedini mungkin dibandingkan metode yang mencoba seluruh kombinasi secara acak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Saya izin pamit. Om Santi Santi Satyo.